Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Qonitat yang dirahmati Allah. Kula panjenengan tasih diparingi kathah kenikmatan kali Allah, maka sudah sepatutnya kita meningkatkan dan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Disebutkan oleh Allah, walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah yang menjadikan pendengaran, memberikan pendengaran buat kita, memberikan penglihatan buat kita, dan memberi hati pikiran yang sehat buat kita. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Kalau kita ditanya, hari ini kita sudah berterima kasih kepada Allah diberi mata yang sehat berapa kali, Pak? Dinten menika. Berterima kasih kepada Allah diberi telinga yang sehat, bisa mendengar suara anak kita, bisa mendengar suara murotal Al-Qur'an, bisa mendengar suara istri kita berapa kali hari ini? Minimal 5 bulan sekali. Kita bersyukur diberi otak yang sehat oleh Allah, boten edan gitu. Boten edan. Berapa kali hari ini kita bersyukur, Pak? Boten sehari hari ini men, bulan ini berapa kali? Blong nggih. Belum, alias absen. Kadang-kadang nyun sewu kita bersyukur diberi otak yang sehat oleh Allah, nunggu ketemu wong edan nggih. Ketemu wong edan ning dalan lagi, ya Allah matur nuwun dikai otak sehat. Akal yang sehat. Mboten gila. Ning kadang-kadang ya banyakan yang enggak matur nuwun sama Allah. Ketemu wong edan bola-bali santai mawon. Mboten matur nuwun kali Allah dikasih akal yang sehat. Kita bersyukur diberi mata yang sehat oleh Allah, kadang-kadang nunggu ketemu orang tunanetra. Bahkan nyun sewu Pak, ada orang ketemu orang tunanetra pun dia nggak berterima kasih sama Allah dikasih mata yang sehat. Makanya ini sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian tuh berterima kasih kata Allah. Dikai mata sehat, dikasih telinga yang sehat, dikasih hati yang sehat, pikiran yang sehat, sedikit sekali kalian berterima kasih. Maka supaya kula panjenengan menyadari hal ini, kita meningkatkan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan hal-hal yang sederhana. Kita masuk Masjid Qonitat melihat masjid yang seindah ini, alhamdulillah ya Allah dikasih mata yang sehat, bisa menyaksikan masjid yang sebagus ini. Kita makan niku Pak, makan gado-gado, napa makan pecel, lotek, lele, pecel lele atau nasi goreng. Kita bisa melihat makanan kita tuh, ya Allah terima kasih, alhamdulillah dikasih mata sehat, bisa melihat makanan yang kita makan. Sementara ada orang ditakdirkan Allah tunanetra, dia tidak bisa melihat makanan yang dia makan. Dia nggak bisa melihat anaknya, nggak bisa melihat istrinya, tidak bisa melihat keindahan-keindahan yang diciptakan Allah di dunia. Tapi ketika dia bersabar, dijanjikan oleh Allah diganti dengan surga. Diganti dengan surga.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, monggo kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan hal-hal yang sepele. Kita makan dengan penuh rasa syukur, kata Nabi, diberi pahala sama dengan orang yang berpuasa dengan penuh rasa sabar. Ini saya pernah menyampaikan hal ini, kalau nggak salah. Saya mengingatkan lagi supaya mboten luput ilmunya, supaya kita praktekkan. Jadi ketika kita makan dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah ya Allah dikasih makanan yang halal. Meskipun di luar sana ada orang koruptor, itu makanannya enak-enak semua, tapi haram. Yang itu menyebabkan dia dibakar di neraka. Sementara kita dikasih Allah makanan yang haram, alhamdulillah ya Allah dikasih makanan halal, makanannya halal, alhamdulillah ya Allah dikasih makanan halal. Kemudian kita melihat makanan kita, alhamdulillah ya Allah dikasih mata yang sehat bisa melihat makanan kita, apa yang kita makan. Kita minum, alhamdulillah ya Allah dikasih mulut yang sehat bisa membedakan mana manis, asin, pahit, pedas. Setelah selesai kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah sudah diberi makan dan minum dan digolongkan orang-orang waja'alna minal muslimin, orang-orang yang muslim. Setelah itu masuk kamar mandi, alhamdulillah ya Allah makanan yang beberapa jam lalu kita makan keluarnya lancar. Keluar kamar mandi kita berterima kasih lagi sama Allah, keluarnya lancar. Ada orang ditakdirkan Allah, dia bisa makan, bisa minum, tapi nggak bisa mengeluarkan sisa makanan, alias sistem pengeluarannya sakit, bukan normal, sehingga perutnya harus dilubangi, Pak. Perutnya dilubangi, dipasang selang. Ada orang ditakdirkan Allah sakit perut seperti itu sampai tidak bisa BAB secara normal, sehingga perutnya dilubangi, dipasang selang hanya untuk mengeluarkan kotoran, sisa makanan. Ketika kula panjenengan sudah berlatih seperti ini, maka kita bisa mendapatkan pahala puasa dengan penuh rasa sabar. At-Ta'im as-Syakir bimangzilati as-Sha'im as-Sabir. Orang yang makan dengan penuh rasa syukur, berterima kasih sama Allah, tidak mencela makanannya, apapun makanannya, apapun rasanya, kita berterima kasih sama Allah. Kita diberi kedudukan yang sama oleh Allah dengan orang yang sedang berpuasa dengan penuh rasa sabar. Dan di hadis yang lain disebutkan juga, orang yang makan dengan penuh rasa syukur diberi pahala yang sama dengan orang yang sedang berpuasa, puasa sunnah dengan penuh rasa sabar. Maka Allah itu maha pemurah, Pak. Kadang-kadang kita menyepelekan amalan yang ringan padahal ternyata pahalanya besar, yaitu banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka mulai tahun 2023 ini monggo kula panjenengan berazam, berniat kuat supaya kita ini digolongkan oleh Allah orang-orang yang banyak bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Jangan sampai kita menjadi anggota SSC. Napa niku Pak SSC? Anggota sambat-sambat klub. Kakean sambat. Kebanyakan mengeluh. Angger ning angkringan sing diceritake mesti bangsa ngeluh terus. Sambat anak, sambat bojo, sambat penghasilan, sambat keadaan, sambat ini, sambat itu, sambat pekerjaan. Niki kuncine, Pak. Orang yang mengeluh tidak akan pernah habis apa yang dikeluhkan. Dan orang yang bersyukur tidak akan pernah habis apa yang bisa dia syukuri terhadap pemberian Allah. Tinggal kita milih yang mana. Kalau kita bersyukur, pahala. Kita banyak mengeluh, dosa. Ini yang saya mengingatkan kembali kepada diri kami sendiri dan jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini insya Allah saya akan menyampaikan satu tema tentang tawadhu. Tentang apa Pak? Tawadhu. Tawadhu itu artinya kita merendahkan hati kita. Kita tidak merasa tinggi, tidak merasa lebih unggul, tidak merasa lebih hebat dari orang lain.
Maka disebutkan dalam riwayat Muslim hadis sahih, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, Allah justru akan meninggikannya. Begitupun sebaliknya, Pak. Siapa yang sombong, kiber, merasa hebat, merasa lebih unggul, merasa lebih baik dari yang lain, maka Allah pun merendahkannya, bahkan mengusirnya dari surga. Sinten? Iblis. Iblis itu adalah makhluk yang menyaksikan betul kekuasaan Allah. Dia tinggal di surga. Dia tahu betul, kenal betul siapa Allah, betapa kuasanya Allah. Namun ketika dia diperintahkan Allah untuk sujud hormat kepada Adam, menghormati ciptaan Allah yang baru yang bernama Adam itu, Iblis mengatakan, ana khairum minhu aba wastakbaro. Iblis enggan, durhaka, tidak mau taat perintah Allah untuk hormat kepada Adam. Kata Iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah liat. Kata Iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Saya nggak mau hormat sama Adam, nggak mau sujud hormat. Akhirnya Iblis ini menjadi makhluk yang durhaka dan kafir karena dia sombong, merasa dirinya lebih baik dari Adam, sampai-sampai dia berani mengingkari, berani membangkang perintah Allah. Ini esensi bagaimana orang atau makhluk Allah ketika dia merasa lebih unggul dari yang lain, justru dia direndahkan oleh Allah, bahkan diusir dari surga. Iblis. Ada satu lagi kisah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya kaum yang namanya Qorun, yang dia kekayaannya luar biasa banyak. Bahkan disebutkan dalam riwayat kisah, hartanya Qorun itu disimpan dalam gudang, yang gudangnya itu ada kuncinya, yang kuncinya dimasukkan ke peti, yang petinya itu kalau diangkat 10 orang tuh nggak kuat. Jadi 10 orang tuh baru ngangkat kunci gudang hartanya. Jangan bisa bayangkan banyak sekali harta. Tapi Qorun ini sombong, merasa hebat, tidak mau menuruti perintah Allah, membangkang kepada Nabi Musa. Dan bahkan ketika ditanya, dari mana kekayaanmu itu wahai Qorun? Gimana caranya kamu bisa sekaya itu? Kata Qorun, wa ma utituhu illa min ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan sebanyak ini karena ilmuku, karena berdagangku bagus, karena berdagangku, ilmu dagangku hebat, strategiku bagus. Ini masuk kategori sombong. Jadi ketika kula panjenengan Pak ditanya, misal kita pedagang kemudian ditakdirkan Allah sukses dengan dagangan kita, ditanya orang, Pak jenengan kok bisa sukses? Jenengan dagangannya kok bisa laris? Jangan sampai kita menjawab, ini karena strategiku, ini karena ilmu dagangku, ini karena trik yang aku lakukan. Itu nanti kategorinya kita sombong. Lalu bagaimana jawab yang betul? Ditanya kenapa kamu bisa sukses? Jawab yang betul adalah ini pemberian Allah, ini karunia Allah. Hada min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah. Kecuali kalau dia tanya bagaimana strategimu berdagang, nah itu pertanyaannya beda. Strategiku berdagang saya begini bla bla bla, silahkan. Karena pertanyaannya bagaimana strategimu berbisnis atau berdagang. Tapi kalau ditanya kok kamu bisa sukses, maka jawabannya ini pemberian Allah. Jangan sampai kita jawabnya ini karena ilmu dagangku yang bagus. Nanti kita seperti Qorun itu Pak. Jawaban Qorun seperti itu. Bagaimana hai Qorun kamu bisa kaya?
ini karena ilmu terganggu, kata Quran. Ini orang sombong. Ada lagi seorang makhluk yang sombong, yang bahkan kesombongannya itu melampaui batas. Melampaui batas. Namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Fir'aun ini dalam satu riwayat ditakdirkan Allah memiliki kekayaan yang luas, jadi raja, kekuasaannya besar, bahkan di sebuah riwayat disebutkan dia nggak pernah sakit, Pak, Fir'aun. Sampai-sampai kemudian dia merasa dirinya Tuhan. Dia merasa dirinya Tuhan dan memaksa orang lain menyembah dirinya. Ini Fir'aun. Dan itu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini luar biasa. Fir'aun berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun mengklaim dirinya Tuhan, kemudian diajak berlogika yang sangat sederhana oleh Nabi Musa. Ya Fir'aun, kalau kamu itu Tuhan, sedangkan kamu itu lahir di bumi, kamu dan buminya duluan mana? Duluan buminya. Masa Tuhan sama bumi duluan buminya? Kan aneh. Terus ditanya lagi, kamu itu lahir kemudian mengaku sebagai Tuhan, memaksa orang lain nyembah kamu karena kamu menganggap dirimu Tuhan. Lalu siapa Tuhan yang disembah sebelum kamu lahir? Gitu, aneh ya. Kalau kamu itu Tuhan, lalu orang-orang yang lahir sebelum kamu nyembahnya siapa? Ini logika sederhana yang meruntuhkan klaimnya Fir'aun bahwa dia itu Tuhan. Maka orang-orang yang sombong seperti ini tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Ulama menafsirkan dzarrah itu debu, ada yang menafsirkan biji sawi, ada yang menafsirkan atom, ada yang menafsirkan dzarrah itu bagian terkecil dari benda yang tidak bisa dibagi lagi. Artinya dzarrah itu sesuatu yang sangat ringan, hampir-hampir tidak ada bobotnya. Itu dzarrah. Kalau kita ada kesombongan meskipun seberat dzarrah, seberat debu, kita tidak bisa masuk surga secara langsung, Pak. Maka naudzubillah min dzalik, dibersihkan dulu di neraka. Ini yang kita berlindung kepada Allah dari kesombongan. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Pak, besok Allah itu akan mengeluarkan orang beriman yang sudah masuk neraka, sudah dibersihkan dosanya di neraka. Wallahu alam selama apa dia di neraka, tergantung banyaknya dosanya. Allah sudah membersihkan dosanya dia di neraka, lalu Allah memasukkan dia ke surga. Dia dimasukkan di sungai khusus yang tadinya sudah gosong jadi arang hitam, dimasukkan di sungai khusus, lalu tumbuh lagi seperti benih, hidup lagi seperti benih. Setelah itu dimasukkan di surga. Dia dikeluarkan Allah dari neraka jahanam, neraka yang paling bawah, paling paling berat. Dimasukkan ke surga. Setelah dia masuk surga, maka para penduduk surga memberi julukan kepada orang tadi yang habis dikeluarkan Allah dari neraka jahanam. Julukannya apa, Pak? Julukannya apa, Bu? Julukannya Jahanamiyun. Jahanamiyun disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Apa arti Jahanamiyun? Arti Jahanamiyun adalah alumni neraka jahanam. Naudzubillah min. Nah, dia adalah orang-orang yang pernah dimasukkan Allah ke neraka jahanam, dibersihkan dulu dosanya, setelah itu dimasukkan Allah ke surga. Orang Islam yang mantan penduduk neraka, maka disebut Jahanamiyun, alumni penduduk jahanam. Disebut oleh penduduk surga seperti itu.
Mungkin ini naudzubillah min dzalik gara-gara dosa-dosanya yang keterlaluan sampai-sampai nerakanya masuk di jahanam. Maka kita berlindung pada Allah dari dosa-dosa besar seperti ini, yang salah satunya adalah sombong. Sombong ini lawan dari tawadhu. Tawadhu ini rendah hati, kita merasa rendah, kita tidak merasa lebih hebat, lebih baik, lebih soleh, lebih pinter, lebih unggul dari manusia yang lain. Ini kita jaga terus. Satu hari Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh umatnya, wahai Musa, siapakah orang yang paling alim? Kata Musa, saya. Sekilas wajar, karena Nabi Musa alaihissalam ini ya utusan Allah, Nabi, berdakwah kepada umatnya. Ditanya oleh umatnya, siapakah orang yang paling berilmu, yang paling alim? Kata Musa, ya saya. Lalu dibantah oleh Allah, tidak Musa, ada orang yang lebih alim dari kamu, lebih berilmu dari kamu, namanya Khidir. Akhirnya kemudian Musa pun berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam dan mendapat beberapa ilmu ya, yang kula panjenengan saya yakin sudah tahu semua kisahnya. Jadi ada ilmu yang Nabi Musa belum tahu, Nabi Khidir tahu. Begitupun sebaliknya, ada ilmu yang Nabi Khidir tidak tahu, Nabi Musa tahu. Maka kemudian kula panjenengan dididik Allah, dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya senantiasa menjaga rasa tawadhu kita. Jangan sampai kita merasa lebih berilmu, lebih hebat, lebih soleh, lebih bagus, lebih dalam berbagai hal. Maka ini digolongkan Allah sebagai orang yang sombong. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan para sahabat atau orang-orang, ketika diajak salaman itu dengan dua tangan. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau salaman mesti dengan dua tangan, dengan dua tangan, tidak dengan satu tangan. Kalau gitu kan saya biasanya satu tangan. Nabi itu saking tawaduknya, saking menghormati orang, sampai-sampai kalau salaman mesti dengan dua tangan. Itu Nabi. Dan kalau diajak ngomong orang mesti ngelihat orangnya, saking menghormati. Padahal beliau ini manusia paling mulia di muka bumi. Ketika diajak ngomong orang, melihat orangnya, saking menghormati. Ketika dipanggil oleh orang, ya Muhammad, mboten nengok ngeten iki. Tapi beliau mengarahkan seluruh badannya, melihat orang yang memanggil. Jadi kalau kita kan dipanggil kadang-kadang nengok mukanya toh Pak. Nengok muka, ya sik, aku cek repot nah. Tapi Nabi mboten, dipanggil ya Muhammad, menengok seluruh badannya, menyambut dengan senyum. Ini saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, matur suwun. Jazakallahu khair. Bahkan diriwayatkan ada satu kejadian Nabi itu belanja di pasar. Kemudian belanjaannya itu akan dibawakan oleh sahabat. Dan Nabi menolak, tidak usah, saya bawa sendiri saja. Ini saking tawadhunya. Biar saya bawa sendiri, tidak usah dibawakan. Ini Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib juga meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali belanja daging di pasar, dibawa sendiri, meskipun agak repot, mau dibawakan orang lain, tidak usah, saya bawa sendiri. Padahal waktu itu Ali sebagai khalifah, presiden. Inilah tawadhu yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Nek jaman saniki nggih rada angel mangke. Kadang kita punya jabatan apa saja pengennya digawakne kabeh nggih. Nah, pengennya dilayani, pengennya digawakne. Nek lewat dalan ora gelem ngantri nggih kadang. Kabeh dikon minggir nggih. Kalau memang ada acara yang mendesak sih masih wajar, tapi kalau tidak ada acara yang mendesak ya ampun berlebihan ya. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ketemu orang memberi salam duluan, bahkan kepada anak kecil Nabi itu suka memberi salam, mengelus kepalanya, berkasih sayang.
Akhlak kepada istrinya, Nabi tidak pernah marah, tidak pernah menyakiti, tidak pernah memukul, tidak pernah mencela. Meskipun kadang-kadang masakan dari istrinya niku kasinen, Pak. Kalau kita dimasake bojo kasinen pripun, Pak? Waduh. Pun protes. Kalau Nabi mboten. Ketika dimasakin istrinya, masakannya ada yang kurang, Nabi tetap memuji Allah, tetap berterima kasih kepada Allah. Nabi mengucapkan alhamdulillah. Inilah tingginya akhlak Rasulullah. Jadi tidak pernah menyakiti orang lain. Maka orang-orang yang tawadhu, niat tawadhunya lillahi ta'ala, niat tawadhunya ikhlas, Pak. Tawadhunya betul, ikhlas, itu justru ditinggikan oleh Allah derajatnya, mendapat pahala yang besar. Niat tawadhunya syaratnya ikhlas. Karena ada tawadhu yang bukan ikhlas. Contoh ngeten. Ada orang dia menghormati si A, menghormati si B. Kemudian si A ditanya, "Pak, jenengan kok menghormati bapak itu kenapa?" "Oh iya, karena dia itu lulusan S2, master, sementara saya hanya S1, sarjana. Jadi saya menghormati dia." Niki lillahi ta'ala mboten, Pak? Mboten. Dia tawadhu, merendahkan hatinya kepada orang lain karena selain Allah, karena gelar. Kalau dia tawadhunya hanya karena dia sarjana, tawadhu kepada orang yang S2, suatu saat dia ditakdirkan Allah jadi S3 atau bahkan profesor, maka dia akan memandang rendah orang di bawah. Oke, Pak. Ada lagi. Bismillah. Maka ketika kula panjenengan tawadhu, niatnya diluruskan, diikhlaskan. Kenapa kita tawadhu? Karena itu perintah Allah. Kenapa kita tawadhu? Karena hanya Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian merasa suci, merasa hebat, merasa soleh. Karena hanya Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa. Kenapa kita tawadhu? Karena hanya Allah yang tahu siapa yang lebih banyak kebaikannya. Fala tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Jangan kalian merasa suci, merasa soleh, merasa paling hebat. Hanya Allah yang tahu siapa yang lebih banyak kebaikannya, siapa yang lebih banyak pahalanya. Jadi kalau panjenengan tawadhu, merendahkan hati kepada siapapun, itu karena perintah Allah, bukan karena gelar kita lebih rendah dari dia, bukan juga karena harta kita lebih sedikit dari orang yang kita hormati. Karena disebutkan di sebuah hadis, siapa yang menghormati orang lain, orang kaya, karena kekayaannya, dia takut kepada orang kaya karena kekayaannya, maka dia kehilangan separuh agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena sesungguhnya seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini hanya milik Allah, bukan milik orang kaya tadi. Dia hanya ketitipan sebentar. Sebentar lagi diambil Allah, bukan milik dia lagi, jadi milik orang lain. Maka disebutkan oleh Nabi, siapa yang takut kepada orang kaya gara-gara kekayaannya, dia kehilangan separuh agamanya. Na'udzubillah. Jadi ketika kita tawadhu, rendah hati kepada orang lain, bukan karena dia lebih banyak hartanya dari kita. Karena kalau kita tawadhu di hadapan orang kaya, suatu saat kita ditakdirkan Allah lebih kaya dari orang lain, kita akan merasa lebih tinggi dari orang yang hartanya lebih sedikit dari kita. Jadi itu bukan alasan untuk tawadhu. Alasan tawadhu kita karena itu perintah Allah. Wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu di hadapan orang-orang mukmin. Artinya apa? Kita tidak merasa sombong, kita tidak merasa lebih hebat, lebih baik, lebih soleh daripada orang lain. Inilah tawadhu lillahi ta'ala. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, lillahi ta'ala, ikhlas, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaan, bukan karena kepintaran, tetapi karena Allah.
rafa'ahullah, Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Ini memang harus kita pahami dulu konsepnya. Ada orang, Pak jenengan kok menghormati orang itu? Ya karena dia jabatannya lebih tinggi dari saya. Saya kapten, dia jenderal misalkan. Kalau dia menghormati orang karena jabatan, suatu saat dia ditakdirkan oleh jabatannya jenderal, dia akan merendahkan orang-orang jabatannya di bawah. Naudzubillah ya. Maka tawaduknya, konsepnya harus betul. Kalau sudah betul, insya Allah kita enak. Jadi kepada siapapun kita berendah hati. Kita melihat orang yang lebih muda usianya dari kita, Pak. Caranya tawaduk, ya Allah, saya yakin anak muda ini dosanya lebih sedikit dari saya, yang lebih tua. Sehingga kita tidak merasa lebih baik dari anak muda tadi. Kalau anu ya Pak. Nah, angin dari belakang. Waduh. Dulu Pak, ada 2 orang bayi namanya sama, namanya Musa. Yang satu diasuh oleh Jibril. Jadi ketika Fir'aun itu bermimpi besok kekuasaannya digulingkan oleh seorang bayi laki-laki dari Bani Israel, maka Fir'aun marah. Kemudian seluruh bayi laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Dan ada 2 orang ditakdirkan selamat, 2 bayi. Yang satu, dua-duanya namanya Musa. Kemudian yang satu itu ditaruh di keranjang oleh ibunya, dialirkan di sungai Nil. Yang satu lagi itu ditaruh ibunya di sebuah gua. Lalu Allah mengutus Jibril untuk merawat Musa yang ada di gua. Sementara bayi yang dialirkan di sungai Nil ditemu oleh istrinya Fir'aun, kemudian dirawat di istananya Fir'aun. Ini menarik Pak Isa. Yang satu dirawat oleh orang yang paling berdosa besar, termasuk salah satu orang yang dosanya sangat besar di dunia, yaitu Fir'aun. Akhirnya ketika dia besar, dia jadi apa? Jadi nabi. Sementara Musa yang di gua tadi dirawat oleh Jibril, ketika dia besar namanya Musa Samiri. Ketika dia besar, dia justru mengajak orang-orang untuk menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang, menilai orang dari apa yang kita lihat. Karena itu terserah Allah, takdir Allah. Saat Musa bin Imran dirawat oleh keluarga Fir'aun, ketika besar jadi nabi. Musa Samiri dirawat oleh makhluk yang paling mulia, salah satu makhluk yang sangat mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Ketika besar dia justru orang yang paling membangkang, mengajak orang untuk kafir kepada Allah, mengajak orang menyembah patung anak sapi. Ini Musa Samiri. Maka hikmah dari kejadian ini adalah kita tidak bisa menghakimi, memvonis seseorang itu nanti begini. Kadang kita akan melihat dari luarnya Pak. Oh ini orang tuanya kok begini, alah paling anaknya gini, tidak boleh. Ini orang tuanya dulu pernah begini, nanti anaknya paling begini, tidak bisa. Ini anaknya Pak Kiai mesti nanti jadi soleh, belum tentu. Karena semua itu adalah tergantung amal masing-masing. Jadi Musa yang dirawat manusia yang paling durhaka, dirawat Fir'aun, justru jadi Rasulullah ketika besar, jadi Nabi. Sementara Musa yang dirawat Jibril, orang makhluk yang paling mulia tadi,
justru ketika besar jadi kafir dan mengajak orang kepada kekafiran. Musa Samiri. Maka kita wajib untuk tidak mudah memvonis segala sesuatu berdasarkan ilmu dan pandangan kita yang sangat terbatas, sehingga kita menjaga terus tawadhu kita, kerendah hatian kita, tidak mudah menghakimi satu sama lain. Bismillah. Okay. Kalau ada pertanyaan monggo Pak, sambil jenengan dahar, Bapak Ibu sambil dahar kalau ada pertanyaan tentang tawadhu. Sementara saya juga melanjutkan, mungkin langsung mawon ya, angkat tangan kalau ada pertanyaan. Biasanya pun dugi jam pinten Pak? 9 nggih. Insya Allah masih ada 20 menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Itu orang lain tapi namanya ya Musa. Jadi Allah ini ingin menunjukkan hikmah kepada kita semua bahwa kita jangan sampai mudah menghakimi sesuatu yang ilmu kita itu sangat sedikit. Ilmu kita sangat sedikit. Dulu pernah Pak Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif dilempari batu oleh penduduk Taif. Dilempari batu, dibilang orang gila, dibilang penyair, dibilang pendusta, pembohong, dan dilempari batu. Sampai-sampai Jibril marah, ya Rasulullah, kalau engkau mau penduduk Taif ini buminya aku balik sehingga semuanya mati. Orang Taif yang durhaka sak kampung nih, durhaka semua ini mati semua. Tapi apa kata Nabi? Jangan wajib, jangan kau lakukan itu. Meskipun mereka saat ini durhaka semua, saya berharap ada anak cucu keturunannya yang nanti menjadi orang-orang soleh. Dan ternyata betul Pak, dari keturunan orang Taif itu ada orang-orang Islam yang punya prestasi bagus. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kemudian marah, kemudian menghakimi, ya sudahlah mereka kafir, binasakan semua, mboten. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita tidak mudah menghakimi. Zaman sekarang kita dihadapkan dengan keadaan di mana ya ada banyak sekali perbedaan pendapat dalam fikih Pak. Dalam agama itu ada banyak sekali perbedaan pendapat. Tugas kula panjenengan memilih salah satu pendapat dari ulama itu tanpa merendahkan pendapat yang lain, tanpa mencela pendapat yang lain. Banyak Pak perbedaan. Yasinan boten yasinan, kemudian maulidan boten maulidan, cara wudu, cara sholat, niatnya diucapkan atau tidak, banyak sekali. Kunut napa mboten, banyak. Zaman dulu ulama sudah menyampaikan. Imam Syafi'i niku imam besar, salah satu imam madhab, 4 madhab, yang beliau tuh kunut. Kalau sholat subuh pakai kunut. Imam Abu Hanifah adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Kalau sholat subuh mboten pakai kunut. Tapi tidak pernah antar imam ini mencela satu sama lain. Tidak pernah mencela pendapat yang lain. Jadi saling berlapang dada, tawadhu, rendah hati, tidak mengklaim saya benar yang lain salah, mboten. Tidak pernah mengklaim seperti itu. Maka kalau ada ustadz mengajari seperti itu, jangan didengarkan yang ajarannya itu. Yang mengklaim bahwa pendapat yang benar ini yang lain salah, yang itu jangan didengarkan. Karena itu nanti jenengan
bisa kena penyakit kiber, sombong. Sementara kita tidak tahu Allah suka yang mana, karena Allah tidak memberitahu. Jadi tugas kita hanya memilih salah satu pendapat ulama tersebut, berlapang dada menghormati pendapat yang lain. Bahkan Imam Syafi'i itu Pak pernah mengimami sholat subuh di kampungnya Imam Abu Hanifah. Saat itu Imam Abu Hanifah sudah wafat, terus Imam Syafi'i dipersilakan orang kampung tersebut untuk jadi imam sholat subuh. Kemudian pas sholat subuh Imam Syafi'i tidak kunut. Kenapa? Karena menghormati pendapat Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Syafi'i sendiri kunut biasanya. Inilah luar biasanya para imam ulama zaman dulu itu mengajari kita untuk tawadhu. Maka kalau ada ustadz-ustadz sekarang yang ngajarin jenengan untuk mengklaim pendapatku benar, yang lain salah, padahal dia juga ada dasarnya, yang itu jangan didengarkan. Nanti nyun sewu itu bisa berbahaya buat kita. Karena banyak sekali. Imam Malik itu berpendapat kalau wudhu, membasuh kepala, wamsahu biruusikum, itu harus sampai belakang, kemudian ke depan lagi. Sementara Imam Syafi'i berpendapat nggak harus sampai belakang, cukup di depannya sudah sah. Kan perbedaan pendapat dan tidak saling mencela. Banyak sekali. Ada lagi perbedaan pendapat dengan sholat yang 2 rakaat, sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat, tahiyat akhir duduknya iftiros napa tawarruk. Itu ulama juga berbeda pendapat. Iftiros duduknya seperti ini kakinya, atau tawarruk yang kakinya masuk. Ulama juga berbeda pendapat. Kenapa? Karena memakai sudut pandang yang berbeda. Ada sebagian berpendapat ya duduknya iftiros karena ada hadis menyatakan di rakaat kedua duduknya iftiros. Sementara yang tawarruk mengatakan enggak, karena ini tahiyat akhir. Ada hadis yang menyatakan kalau tahiyat akhir duduknya tawarruk. Dua sisi atau sudut pandang yang berbeda, dua-duanya masuk akal sehingga saling menghormati. Tidak perlu saling menyalahkan, mencela, menganggap pendapatnya benar, yang lain salah. Betul. Karena perbedaan dalam fikih itu seringkali dua-duanya benar. Dulu pernah Pak, ada kejadian dua orang sahabat musafir, safar bepergian. Lalu di tengah jalan sudah masuk waktu asar, tidak mendapatkan air untuk wudhu. Akhirnya tayamum karena takut nanti kehabisan waktu asar, keburu maghrib. Setelah tayamum mereka sholat asar, lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah. Di tengah jalan ketemu air Pak, ketemu air dan waktu sholat asar masih ada. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Yang satu ngomong kita harus sholat lagi. Kenapa? Karena kita ketemu air dan waktu sholat asar masih ada. Sementara yang satu ngomong enggak usah sholat lagi, kan kita tadi sudah sholat asar pakai tayamum, tadi memang enggak ada air. Dua-duanya masuk akal Pak. Akhirnya yang satu tetap sholat asar lagi, yang satu enggak sholat karena dia merasa tadi sudah sholat kok dengan tayamum. Lalu pulang ke Madinah, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah tadi kami begini. Diceritakanlah kejadian. Lalu apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, kamu yang sholatnya 1 kali, kamu sesuai sunnah. Betul Pak, betul. Dan kamu yang sholatnya 2 kali, kamu dapat 2 pahala. Itu juga betul. Ini kan luar biasa Pak. Nabi tidak menyalahkan salah satu. Dua-duanya punya alasan yang masuk akal, dibetulkan oleh Nabi. Jadi ibaratnya ngeten Pak. Kalau saya tanya bapak-bapak nyun sewu yang sebelah kiri saya, ini telapak tangan saya warnanya apa Pak? Warnanya apa? Putih nggih. Putih. Yang sebelah kanan nyun sewu nggih. Ini warnanya apa? Coklat. Sing bener sing pundi Pak? Putih napa coklat? Tangan saya ini yang bener warnanya apa? Putih napa coklat? Yang sebelah sini ngomong putih, sebelah sini ngomong coklat. Tangan saya yang bener warnanya apa? Nggih bener kabeh. Kenapa? Karena yang sini melihat sudut pandang sebelah sini, sini melihat sudut pandang dari sana. Itu kira-kira ngeten niku.
Jadi dalam fikih itu ada banyak sekali perbedaan pendapat karena perbedaan sudut pandang. Hadisnya bodoh, beberapa hadis dinilai, kemudian perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Yeah. Contoh maulid kalih mboten maulid, gitu. Yang tidak maulid alasannya tidak ada perintah khusus dari Nabi bahwa nanti kalau sudah meninggal adakan perayaan maulid memperingati hari kelahiran Rasul. Betul Pak, memang tidak ada hadis khusus memerintahkan untuk maulid. Tapi yang merayakan maulid mengatakan ini memang tidak ada hadis khusus, tapi hadis umumnya banyak, dalil umumnya banyak. Contoh maulid niku isine napa Pak? Dzikir, gitu. Ada dzikirnya kan? Kemudian ada majelis ilmunya kan? Ada tausiahnya. Kemudian ada orang sedekah makanan gitu. Lalu dikatakan dzikir itu ada perintahnya enggak? Banyak. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Lalu mencari ilmu ada perintahnya? Banyak. Cari ilmu agama wajib. Lalu mencintai Rasulullah ada perintahnya. Nah, sedekah makanan ada perintahnya. Jadi yang merayakan maulid itu memakai dalil umum, sementara yang tidak merayakan maulid memakai dalil khusus. Tugas kita panjenengan milih salah satu tanpa merasa lebih unggul dari yang lain. Sehingga kita tawadhu, tetap berendah hati, tidak mengklaim ini pendapatnya ulama sing bener ndak. Karena sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Allah seneng sama orang yang merayakan maulid apa ndak? Kan jenengan mboten ngertos ora dikandani. Jadi kita jangan jadi juri. Jangan jadi juri. Ketika Allah tidak memberitahu secara langsung, ya sudah, kita pilih salah satu pendapat, berlapang dada, menghormati pendapat yang lain tanpa merasa dirinya benar dan yang lain salah. Itu tugas kita. Maka akan ada banyak sekali perbedaan pendapat yang kemudian kita mudah digoda setan, atau kadang-kadang setan menggoda kita untuk meninggalkan tawadhu, mengklaim dirinya benar, lebih unggul dan merendahkan pihak lain. Ini tidak boleh. Maka kita harus hati-hati. J. Tidak ada masalah. Buatan nilai lu, tergantung niatnya. Saya katakan ya, Imam Ali, Khalifah Ali bin Abu Thalib itu kalau sedekah Pak, kadang sir itu diam-diam, nggak ada orang tahu. Kadang terang-terangan, jahar, ada orang tahu nggak ada masalah. Kadang sedekahnya pagi, kadang sedekahnya malam. Semua dilakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan sedekah yang terbaik itu diam-diam, tidak ada orang mengetahui. Tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Artinya orang terdekat kita pun nggak tahu, suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, itu sedekah terbaik. Tapi sedekah terang-terangan juga ada baiknya, yaitu apa? Memotivasi orang untuk ikut sedekah. Contoh, kita bangun masjid, ada ketua pembangunan masjid mengatakan, ayo Pak, kita sama-sama sedekah untuk bangun masjid. Alhamdulillah saya juga sudah transfer tadi 1 juta misalkan, untuk memotivasi yang lain niatnya supaya ikut beramal. Lah nek ketua pembangunan masjid terus mboten gelem ngumum kayak misalkan, ayo semua sedekah, semua batin, kalau ketuane gak transfer loh. Sehingga yang lain jadi malas. Maka semua ada baiknya selama niatnya mboten riya, tidak untuk dipuji. Nabi itu sering Pak mengatakan sesuatu terang-terangan bukan untuk riya niatnya, tapi ada niat untuk memotivasi orang beramal. Jadi, iya, dua-duanya kan ada pendapatnya. Contoh lagi isbal, kaki yang di bawah mata kaki ini Pak, itu nggak beda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan pokoknya semua kain di bawah mata kaki itu di neraka. Tapi ulama yang lain tidak semua kain di bawah mata kaki itu membuat kita masuk neraka. Kita lihat asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab keluarnya hadis. Dulu ada orang-orang kafir itu yang kalau di jalan dia kainnya itu
dijulurkan sampai di bawah mata kaki untuk simbol kesombongan, simbol status bahwa dia orang kaya, bisa beli kain mahal dan belinya tuh banyak, sampai kemudian dijulurkan di bawah mata kaki sampai ngelewer-ngelewer. Lalu kata Nabi, kayak gitu itu di neraka, khuyala. Jadi menjulurkan kain di bawah mata kaki karena sombong, untuk menunjukkan dia itu orang kaya. Maka ketika Abu Bakar tanya Rasulullah, kan saya sering di bawah mata kaki. Kata Nabi, kamu bukan bagian dari mereka. Inilah alasan ulama tadi menjelaskan bahwa yang disebut isbal itu adalah menjulurkan kaki di bawah, menjulurkan kain di bawah mata kaki dengan alasan sombong, untuk menunjukkan statusnya bahwa dia orang kaya. Maka kalau tafsirnya seperti itu, segala macam media yang dijadikan simbol status kekayaan itu jadi isbal. Ada orang contoh ya Pak, pulpen harga 100.000 kan sudah bagus banget Pak ya. Tapi ada orang, atau bahkan biasanya kan ini nambahi ganjaran sabar. Atau biasanya kan pulpen 10.000 pun saya. Tapi ada orang beli pulpen harga 25 juta. Tujuannya apa? Dia untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa dia itu orang kaya. Pulpenku tok 20 juta. Jamku regane 300 juta misalkan. Jam yang mahal-mahal itu. Untuk menunjukkan dia kaya, niate menunjukkan bahwa dia itu orang kaya, maka itu jadi isbal. Maka itu kesombongan yang ditunjukkan dengan sesuatu benda. Sombong itu kan sebenarnya letaknya di hati, orang nggak tahu Pak. Tapi dia sudah menunjukkan dengan benda, dengan kain, dengan jam yang mahal, dengan pulpen yang mahal, dengan mobil yang mahal misalnya. Kalau niatnya karena ingin sombong, jadi isbal. Tapi ini niatnya bukan karena sombong, ya bukan isbal. Contoh, dengan ngertos Nabi Sulaiman, gaya hidupnya kayak apa? Itu raja terkaya di dunia Pak, manusia terkaya di dunia. Kerajaannya luar biasa. Orang terkaya zaman sekarang dibanding Sulaiman tidak ada apa-apanya. Bagaimana mewah istananya, bagaimana kudanya yang sangat mahal, bagaimana pakaian dan seterusnya. Semuanya mahal-mahal semua. Tapi tidak untuk kesombongan. Tidak ada niat sombong. Bahkan Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat tawadhu Pak. Satu kali dia habis sholat asar, duduk-duduk di emperan masjid. Di situ ada orang miskin. Terus Nabi Sulaiman duduk di samping orang miskin tadi, mengatakan, orang miskin duduk di samping orang miskin. Kan sing miskin tenanan tersinggung. Panjenengan kok nyindir kula? Kata Sulaiman, saya juga orang miskin. Semua ini bukan milik saya, ini titipan Allah. Kekayaan dan kekuasaan ini dipakai untuk dakwah, untuk berdakwah. Jadi Nabi Sulaiman bangun istana Megah bukan untuk sombong, untuk dakwah, untuk mengalahkan raja-raja yang sombong-sombong. Itu aja sombong karena aku. Nyembahlah Allah, sembahlah Allah, jangan sombong, nanti tak kalahkan. Makanya surat ke Sulaiman ke Bilqis baca itu dan bala tentaranya udah gemeter, ketakutan, karena kalau kamu nggak mau Islam, nggak mau nyembah Allah, akan aku kalahkan. Nah, jadi untuk dakwah, tidak ada niat sombong. Maka kemudian ada lagi sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika Nabi menjelaskan tentang kesombongan, bahwa orang sombong tidak bisa masuk surga meskipun seberat debu. Lalu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, saya tuh suka baju bagus, suka sandal yang bagus, bahkan cemeti unta saya tuh saya suka yang bagus. Apa kayak gitu tuh sombong? Lalu jawab Nabi, Allahu jamal yuhibbul jamil. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Ya, jadi tidak ada masalah kita menyukai sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Yang biasanya indah itu kan harganya lebih mahal Pak. Tidak ada masalah, asal boten berlebihan dan zakatnya beres, tidak ada masalah. Yang disebut sombong kata Nabi adalah batarul haq wa ghamtun nas. Engkau menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain, itu sombong. Jadi ketika kita dinasihati yang benar kita menolak, hatinya keras, maka kita masuk kategori sombong. Atau kita memandang orang lain lebih rendah dari kita lebih tinggi dari kita, entah karena jabatan, entah karena harta, entah karena fisik, entah karena ilmu dan lain-lain, maka kita kategori sombong. Tadi termasuk perbedaan pendapat tadi Pak.
Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian ada orang merasa ini pendapat kita yang paling betul, yang lain salah. Naudzubillah min dzalik, itu bisa nanti masuk kategori sombong. Beda pendapat di kalangan ustadz ulama itu biasa Pak, jangan tinggal pilih salah satu tanpa merendahkan pendapat yang lain. Itu saja. Kalau kita sudah begitu, insya Allah kita dijaga Allah dari rasa sombong. Maka tadi pertanyaan panjenengan tadi Pak, misalkan perbedaan pendapat antara maulid gitu, jenengan kadang maulid kadang boten, silahkan, artinya dua-duanya dipakai. Atau celana ini, saya itu Pak, sebagian celana saya itu di atas mata kaki dan sebagian celana saya di bawah mata kaki. Dengan tujuan apa? Saya menjaga diri ben ora ngenyek pendapat yang lain, ben ora ngenyek pendapat yang lain. Ini tidak usah ditiru, ini tidak tahu maksudnya. Jangan pilih salah satu saja tanpa merendahkan pendapatnya. Saya kadang-kadang di atas mata kaki karena ada dasarnya juga. Kadang-kadang di bawah mata kaki bukan untuk sombong. Karena apa? Kadang saya ke Karangpandan kedinginan, saya pilih yang nutup sampai ke bawah. Atau di jalan kena panas, kena debu, saya pilih yang nutup sampai ke bawah. Jadi bukan untuk sombong. Kalau simbol-simbol kesombongan zaman sekarang macam-macam Pak, bisa pulpen, jam tangan, baju, mobil. Ada orang jamnya mahal, orang kaya nih, super kaya, dia beli jam mahal. Ditanya, Pak jenengan kok beli jam mahal rego 100 juta? Nggak apa-apa, aku seneng. Apa jawabnya? Saya seneng. Dan ini zakatnya saya beresi. Zakatnya 2,5% berapa? 2,5 juta dari jam ini saya beresi, bahkan saya nambah sedekah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya, Pak jenengan kok beli jam mahal 100 juta? Oh kan saya orang kaya. Biar orang tahu kalau saya orang kaya, ya itu jadi isbal, jadi sombong yang disimbolkan. Paham nggih? Dulu ada sahabat Pak, dua-duanya kaya tapi stylenya berbeda. Satu Abdurrahman bin Auf, satu lagi Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf itu stylenya kayak orang miskin, padahal kaya raya. Tapi style gaya hidupnya kayak orang miskin, pakaiannya biasa, rumahnya biasa, kendaraannya kuda atau untanya biasa, bukan yang mahal. Bahkan Abdurrahman itu kalau kumpul dengan pegawainya, ada orang datang cari Abdurrahman di mana, dia nggak bisa membedakan Abdurrahman itu di situ karena dikira pegawainya, karena penampilannya sangat sederhana. Itu Abdurrahman bin Auf. Sementara Utsman bin Affan beda Pak, stylenya high class. Bajunya bagus, pakai parfum, kendaraannya, untanya yang mahal, yang bagus, itu Utsman bin Affan. Dan mboten enten masalah, karena bukan untuk sombong, karena seneng kok. Dan zakatnya beres, bahkan sedekahnya banyak sekali Utsman bin Affan itu. Ya, tidak untuk sombong, karena dia suka. Seperti sahabat yang tanya tadi, ya Rasulullah saya suka baju bagus, sandal bagus, apakah itu sombong? Tidak, kata Rasul. Yang disebut sombong itu kamu menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Wong sombong niku ora kudu sugih, Pak. Wong melarat sing sombong nggih enten. Makanya diancam nggih kebangetan Pak nggih. Wong melarat tok sombong. Lho nggih. Oke. Orang kaya sombong dibenci Allah. Orang melarat sombong lebih dibenci Allah. Bahkan Allah nggak sudi melihatnya besok di akhirat. Karena apa? Kebangetan wong melarat kok sombong gitu. Itu 3 orang besok di akhirat yang Allah tidak mau melihat dia, tidak mau mensucikan dosanya, dan dia dimasukkan ke neraka. Pertama, pemimpin yang pendusta. Kedua, orang tua yang berzina, sudah tua, mboten tobat malah zina terus tobat-tobat. Yang ketiga, orang miskin yang sombong, ora tobat-tobat. Wis miskin ranti apa-apa sombong, merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Maka kena tadi ancaman Allah. Di akhirat Allah nggak sudi melihat, Allah nggak sudi mensucikan dosanya, dan dimasukkan ke neraka, dibersihkan dosanya dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kalau panjenengan ada sifat sombong, merendahkan orang lain, merendahkan pendapat yang lain, merendahkan ulama yang lain, merendahkan orang lain karena ini karena itu, jangan. Maka ini kita jaga terus.
Bahkan Nabi Sulaiman yang sekaya itu Pak tetap tawadhu. Ada satu riwayat Nabi Sulaiman itu setelah menyelamatkan semut agar nggak keinjak-injak bala tentaranya, kemudian Raja Semut berterima kasih dan memberi hadiah kepada Sulaiman berupa sebutir gula. Sebutir gula. Nek jenengan dikai hadiah tiang yang berterima kasih kepada jenengan Pak, dikai hadiah sebutir gula, kinten-kinten pripun Pak? Wopo. Jawabannya masih wopo, aku duwe akeh kilo muncul kan. Itu jawaban kita. Makanya kita tidak ditakdiran Allah sekaya Sulaiman. Bahaya. Bondone ras piro wis nyepelekke gitu, omneh sekaya Sulaiman. Alhamdulillah. Nabi Sulaiman ndak Pak, dikasih hadiah sebutir gula semut diterima dengan senang hati, menghormati Pak, saking tawaduknya Nabi Sulaiman. Bahkan Sulaiman selalu mengatakan saya ini orang miskin. Ini kekayaan kuasa ini hanya titipan sebentar. Inilah Nabi Sulaiman. Orang super kaya, orang paling kaya dan paling berkuasa di muka bumi. Kerajaannya luas, bala tentaranya bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Tapi tetap tawadhu, rendah hati. Zaman sakniki kan walian Pak, sugiras piro ning kemakine ra jamaah. Gitu. Padahal mobil mewahnya diketok-ketok suarane tang 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 alias utang, dereng lunas kredite nggih. Gitu. Sugira sepiruan kemakine ra jamaah mobile dereng lunas ngono. Lah, makanya itu walian kali Nabi Sulaiman. Maka ini Pak, kita introspeksi, jangan sampai kula panjenengan itu kemasukan penyakit yang membuat kita tidak bisa masuk surga secara langsung, yaitu kiber, sombong, kebalikan dari tawadhu, rendah hati. Jadi supaya kita tawadhu, ketika melihat orang lebih muda kita bayangkan, wah ini dosanya lebih sedikit dari saya, sehingga kita tidak merasa lebih unggul. Ketika melihat orang lebih tua, ini pahalanya insya Allah lebih banyak dari saya, sehingga kita tidak merasa lebih unggul dari yang lebih tua. Ketika melihat orang kaya, alhamdulillah saya yakin dia amalnya, sedekahnya lebih banyak dari saya. Nah, ketika orang melihat lebih miskin, mungkin dia itu tawaduknya lebih baik dari saya, dan dia itu orang miskin masuk surganya lebih dulu dari orang kaya sejarak 500 tahun. Maka itu Pak, kalau kita ditakdirkan banyak harta oleh Allah, jangan pelit-pelit, banyak-banyak sedekah supaya antri surganya mboten kesuwen. Mboten kesuwen. Maka ini yang kita perhatikan. Mbok menawi enten pertanyaan boleh? Sudah jam 9:05. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Suguhane ra enak, mencela makanan gimana? Nabi itu melarang kita mencela makanan, apapun kondisi makanan itu, meskipun kasinen, kepahitan, kepedesen, napa makanannya kurang enak, napa kurang akeh gitu. Itu tidak pernah Nabi mencela makanan. Karena ketika kita mencela makanan, termasuk minuman, itu membuat kita jadi orang yang mudah mencela hal-hal lain selain makanan. Mengamati Pak, orang yang mudah mencela makanan, maka hal-hal yang lain mudah dia cela. Mudah dia cela. Itu jadi karakter, jadi habit, jadi kebiasaan. Bahkan profesor dari Jepang Masaru Emoto namanya, itu meneliti efek ucapan kita terhadap minuman, terhadap air. Itu ternyata ketika kita mengucapkan kata-kata yang buruk atau mencela makanan atau minuman, molekulnya jadi buruk Pak. Molekul air ini bereaksi terhadap ucapan di sekitar. Molekulnya jadi buruk dan ketika masuk ke tubuh kita jadi toksik, jadi racun, membuat perut sakit lah, ini sakit, badan nggak enak, jadi berat dan seterusnya. Tapi ketika kita mengucapkan doa-doa yang baik, kata-kata yang baik, Bismillah, Alhamdulillah, kamu baik, kamu pinter dan seterusnya, dia molekulnya jadi indah dan masuk ke tubuh, insya Allah biidznillah jadi menyehatkan. Inilah efek ucapan terhadap makanan dan minuman. Jadi sebenarnya minuman atau air atau makanan itu
dia ada molekul yang hidup yang bereaksi terhadap ucapan kita. Maka tidak pernah Nabi itu mencela makanan, mencela minuman, apalagi mencela orang lain. Kita mencela anak ya pakai, wah kowe kok diajari matematika ra iso-iso kowe bodoh, itu tidak boleh. Nanti ucapan kita ngelokke bodoh kepada anak itu, padahal anak itu 80% manusia terdiri dari air. Itu jadi rusak sarafnya, otaknya, psikisnya, psikologisnya, jadi mboten sae. Nek dhewe bodoh tenan, jenengan tambah rugi, Pak. Duwe anak bodoh tenan. Maka ketika anak nakal diajari belum bisa-bisa, ya kita sabar, doakan terus. Supaya anak kita tambah pinter, tambah soleh dan seterusnya. Berapa pole rung iso ajar meneh. Jadi kita pripun, Pak? Nggih, telaten. Tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mencela minuman. Bahkan bisa dikategorikan sombong nanti kalau banding-bandingkan. Alah kondangan kok suguhane kaya ngene mbok kaya aku mbiyen lho, suguhane enak ngene-ngene dadi sombong kita. Merendahkan orang lain hanya gara-gara suguhan. Padahal kalau Allah mau kita bisa ditukar nasib, Pak. Bisa ditukar nasib. Kita ditakdirkan Allah jadi orang yang lebih miskin dari dia. Ada tamu kita nggak bisa nyuguh apa-apa. Dan itu mudah sekali, Pak. Nah, untuk bilamin. Jadi kalau Allah sudah berkehendak sesuatu itu tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ada orang yang membangkang kepada Allah, dulu orang Yahudi, kemudian dirubah Allah jadi kera, kunu kirodatan khosin, jadi kera betul. Kemudian ada muridnya Nabi Musa, ketika dia disuruh mengajar orang-orang, dia nggak mengajar dengan ikhlas, justru menjual agama. Dalam sebuah kisah di kitab Uyun al-Hikayat Minas Sholihin, Imam Ibnul Jauzi disebutkan bahwa ada murid Nabi Musa yang mengajar orang tuh menjual agama. Kemudian dia dirubah Allah jadi apa, Pak? Kelinci. Ada lagi dalam kitab tersebut disebutkan ada anak durhaka kepada ibunya, ketika dinasihati ibunya dia mengatakan pergi sana, kamu itu suaranya kayak ringkian keledai. Dia menghina ibunya terus-menerus seperti itu. Ibunya nggak sabar, akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah rubah anakku jadi keledai. Betul, Pak, ketika dia sekarat sakaratul maut, meninggal dikubur, malamnya jadi keledai. Dan setiap malam dia meringkik kesakitan karena disiksa malaikat. Dia durhaka kepada ibunya. Ini hikmahnya apa? Hati-hati kita dengan omongan ucapan kita. Jangan sampai menyakiti orang tua kalau posisi kita sebagai anak. Kalau posisi kita sebagai orang tua, jangan mendoakan anak yang buruk. Kita sendiri yang akan menyesal. Kalau anak nakal, senakal apapun, dia anak kita doakan yang baik. Jangan sampai mengutuk, mendoakan yang buruk. Nanti kalau dikabulkan Allah jadi keledai, kita nyesel, Pak. Berarti kita gagal sebagai orang tua, didik anak jadi anak yang baik. Berarti anaknya meninggal dalam keadaan buruk, su'ul khotimah. Bahkan ibunya tadi juga terganggu setiap malam. Karena apa? Tiap malam keledainya meringkik kesakitan. Nah, inilah hikmah yang sangat banyak dari kisah-kisah tadi. Oke, alhamdulillah sudah jam 9 lebih seperempat ya, 10. Kalau ada satu pertanyaan terakhir, nek boten kita tutup dengan baca doa bersama-sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya'limas sirri wal khafiyat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.